ada pokoknya. Nah, kita coba pelajarin yang kita basic. Kita langsung tes belajar komen ya. Basic. Kita coba langsung scan website-website yang ada di internet. Tujuannya bukan untuk melakukan attack, tapi untuk belajar gimana teman-teman menggunakan Nmap dengan perintah-perintah dasar. Oke, misalkan kita ketikkan Nmap, kita scan coba 888, yaitu adalah IP DNS Google. Nah, kita cek. Ini dia melakukan starting Nmap dengan versi yang terbaru, bukan terbaru, dengan versi yang saya gunakan maksudnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat Nmap scan memberikan report dari DNS.google dengan IP yang kita ketikkan tadi di atas. Terus kemudian host is up dengan waktu latensi sekian second. Nah, kemudian diinfokan lagi not show port 999, karena bukan port 999 tapi port 999 port itu terfilter, maksudnya kayak gitu. Yang di open hanya port HTTPS. Nah, ini kalau teman-teman melakukan comment Nmap dengan option dengan tanpa option dan targetnya langsung dituliskan IP address-nya. Sekarang kita coba domain, misalkan detik.com, Nmap. Detik.com ini cuma sebagai pembelajaran aja, nggak bermaksud melakukan tindakan attacking. Terima kasih, semoga semakin banyak pengunjung website detik.com. Nah, ini kita tunggu ya hasil Nmap detik.com. Nah, ini muncul. Jadi teman-teman bisa membaca informasi dari atas sampai bawah. Nah, tapi informasi yang perlu diperhatikan adalah informasi ini. Jadi ini adalah sebenarnya semua informasi penting, tapi coba ketika teman-teman sudah membaca perintah di atas, nah ini adalah informasi utama yang teman-teman cari sebenarnya. Dari ketika saya melakukan scanning menggunakan Nmap ke domain detik.com, saya bisa menemukan port 25 dan TCP dengan status filter, dimana service atau layanan 25 ini digunakan untuk SMTP. Nah, kemudian ada port 80 dengan status open. Nah, ini layanannya adalah HTTP. Kemudian 443 open, layanannya HTTPS. 445 terfilter, yaitu Microsoft DS. Nah, ini ada port 5666 open statusnya. Ini service NRPA. Nah, kita coba lagi dengan komen. Misalkan tadi kita udah coba melakukan testing ya, testing Nmap langsung ke target IP-nya, terus kemudian Nmap langsung ke domain tanpa menggunakan option apa-apa. Nah, sekarang kita sedikit menambahkan option di depan. Kita masukkan Nmap, misalkan kita scan port 80443 pada detik.com. Jadi saya hanya mau melakukan scanning buat detik.com dengan port 80 dan 443. Nah, alhasil yang dikeluarkan hanya sesuai order atau permintaan. Jadi kalau kita menggunakan Nmap
spasi P port 80 atau 443 atau berapapun, dia hanya akan memberikan output yang kita minta. Oke, ini lagi. Terus kemudian kita coba nnet port 1 sampai dengan, kalau coba kita ke 65535. 65535 ini adalah maksimal range dari port. Kalau misalkan 65536 dia nggak akan bisa, karena port itu maksimalnya di 65535. Misalkan oke, kita masih pakai cek buat detik.com ya, atau enggak, jangan detik.com ya, misalkan cloudflare.com. Kita cek, ini mungkin akan sedikit lebih lama daripada sebelumnya ya, karena kita melakukan cek port yang cukup banyak, dari port 1 sampai port 65535 pada domain cloudflare.com. Nah, mungkin ini akan sedikit lama. Kalau misalkan ini akan sedikit lama, saya akan pause dulu videonya dan akan saya tunjukkan nanti ketika udah ada hasilnya. Oke, rasanya ini terlalu lama ya untuk melakukan scanning banyak port, puluhan ribu port ini. Saya coba cancel aja mungkin ya, dan nanti kita akan belajar menu-menu yang lain. Dan menu komen yang ini akan nanti tetap kita praktekkan dengan di akhir, di pembahasan paling akhir aja, biar kita bisa bahas yang lain dulu. Nnet, sekarang kita coba pakai perintah nnet untuk melakukan scanning multi IP address. Jadi tadi kita hanya melakukan scanning di satu IP, sekarang kita lakukan scanning di beberapa IP. Misalkan kita pakai IP DNS nya Google 8888 dan 8844. Kita cek. Nah, teman-teman juga bisa melakukan scanning di beberapa IP. Nah, ini langsung muncul IP-nya. Langsung muncul IP dan port yang digunakan. Untuk IP 8888, service yang digunakan service HTTPS dengan port 443. Nah, untuk IP 8844 sama outputnya, hanya menggunakan service HTTPS dengan port 443. Sekarang coba kita cek nnet, kita lakukan nnet. Nah, itu tadi kan teman-teman udah tahu scanning multiple IP seperti itu. Dan sekarang coba kita melakukan scanning dengan IP range. Kalau tadi ini kita multiple IP artinya bisa ngacak. Kalau sekarang kita melakukan nnet dengan satu segmen full kita akan scanning. Oke, ini perintahnya ya. Nnet, misalkan saya punya IP address 141 misalkan. Nnet 10.120.0/24. Bener nggak ya? Config 120. Nnet 10.120.0/24. Nah, ini kita melakukan scanning satu segmen ya, atau satu IP, range IP. Oke, mungkin agak sedikit
lama juga karena kita melakukan scanning dengan beberapa range IP. Dengan range IP artinya IP-nya akan lebih banyak dibandingkan scanning dengan multiple IP yang tadi kita scanning menggunakan dua IP. Nah, ini hasilnya. Oke, ketika kita melakukan scanning ternyata dideteksi oleh Nmap bahwa IP 10.120.40 itu up dengan waktu Nmap kontak dia itu di 0,0000043 second. Terus kemudian port yang lain difilter, 992 port terfilter, maksudnya gitu bacanya. Dan kemudian port yang open adalah port 21 dengan service FTP, 22 adalah port yang digunakan oleh SSH, port 80 HTTP, 445 Microsoft DS dan sampai ke bawah. Dan kita temukan di sini menariknya port 3306 yaitu MySQL. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Nmap juga bisa membaca MAC address yang digunakan oleh server atau target. Nah, karena kita melakukan scanning yang di VM yang saya nggak banyak running VM, hanya menjalankan dua, satu server Linux dan satunya Kali Linux yang saya gunakan ini. Jadi Nmap hanya mendeteksi satu IP yang up. Oke. Nah, itu tadi kita udah belajar gimana melakukan scanning menggunakan range IP. Kita sekarang coba lagi kita coba scanning dengan bentar, komennya kita coba lihat dulu. Sebentar. Oke, kita juga bisa nih kita coba scanning dengan option-option yang ada di sini. Misalkan ya, ini kita masih dasar dulu. Kita coba menggunakan nanti kita akan menggunakan SP dengan service version. Terus kemudian kita akan melakukan scanning dengan scan teknik. Kita bisa menggunakan SS, ST. Itu bisa digunakan. Oke, nah kita coba nanti menggunakan script scan ya. Script scan. Oke. Jadi kita coba menggunakan perintah SCN adalah script scan dan SPN adalah dia akan mendeteksi jenis versi dari layanan atau service yang digunakan. Misalkan kita cek lagi detik.com. Sorry Pak, ngecek aja Pak. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita lihat apa bedanya menggunakan option atau tanpa menggunakan option tadi. Sebenarnya ini masih sedikit pembahasannya. Nanti setelah kita tahu komen-komen secara fundamental, secara pengertiannya, secara fungsi, karena teman-teman nggak perlu menjalankan Nmap ini gagal, sorry. Oke, kalau gagal kita coba scan yang lokal aja, punya saya tadi IP 140. Sorry tadi lupa ngomong apa nih. Jadi nanti nextnya kita akan belajar untuk melakukan komen Nmap yang lebih advance ya. Tapi yang lebih penting adalah teman-teman harus paham menggunakan Nmap itu seperti apa, karena banyak tadi menu-menunya ya. Ada menu detection OS,
ada menu menggunakan script. Nah itu teman-teman nggak perlu menggunakan banyak option, tapi teman-teman bisa menggunakan option itu sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman gunakanlah sesuatu sesuai dengan kebutuhan teman-teman, seperti itu ya. Oke, sambil menunggu proses scanningnya, lumayan agak lama mungkin ya, karena dia menjalankan script scan juga dan mendeteksi dari versi dari layanan. Seperti tadi kita lihat kan ada HTTP dengan port 40, tapi dia HTTP-nya, si Nmap-nya belum memunculkan versi dan platform yang digunakan oleh HTTP itu apa. Nah kalau kita menggunakan option yang baru ini option SV, kita bisa mendapatkan output yang lebih lengkap seperti ini. Nah beda banget kan sama yang tadi kita tanpa option. Kalau dengan option ini kita bisa mendapatkan informasi lebih lengkap, lebih detail ya, untuk kebutuhan information gathering kita. Nah jadi Nmap bisa mendapatkan port 21 TCP dengan status open, service-nya FTP. Nah versinya ternyata dia menggunakan Pro FTPD 1.3.5 dan seterusnya. Teman-teman bisa baca, dan kalau bisa teman-teman praktekkan juga ya. Nah port 22 SSH dengan versi menggunakan platform Open SSH dengan versi 66.1 P1 dan Ubuntu. Nah ini ada SSH hotkey-nya. Nah untuk tipe enkripsi DSA-nya ini RSA, ECDSA dan lain-lain. Dan kemudian, nah ini yang tadi saya bilang, kalau yang tanpa option kita hanya bisa menerima hasil informasi dari Nmap hanya port 80, statusnya open dengan service-nya HTTP. Nah dengan option min SV kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lagi, yaitu kita bisa dapat informasi ternyata dia Apache-nya web servernya menggunakan Apache HTTPD dengan version 2.4.7. Terus kemudian lagi ada informasi aja, mesin yang saya scan ini adalah Metasploitable versi 3. Teman-teman bisa googling dulu, bisa baca-baca dulu apa itu Metasploitable 3. Dia adalah sebuah mesin yang disediakan dengan banyak celah. Nah nanti kita insya Allah akan bahas ini di next videonya ya. Nah sebelum kesana makanya kita baca dulu dasar-dasar, kita praktekkan, kita belajar dulu dasar-dasar dari Nmap ini. Karena Nmap ini nanti, karena teman-teman juga akan melakukan Nmap untuk Metasploitable ini. Jadi sebelum sampai jauh kita lakukan yang sederhana dulu. Oke, jadi ini teman-teman bisa ngelihat versi lebih detailnya apa, portnya berapa, statusnya, service apa dengan version berapa. Nah, jadi teman-teman, nah ini yang saya bilang tadi nih, MySQL dengan port 3306 dan status open. Nah ini jenis layanannya ya, MySQL. Nah ternyata MySQL-nya unauthorized artinya nggak pakai password. Nah terus yang harus dilakukan apa ya artinya keamanannya masih rendah. Nah ini yang saya scan bukan website orang lain, bukan sistem orang lain, tapi sistem yang ada di virtual mesin saya yang tadi IP-nya berapa tuh lupa, 11.20.140. Nah ini adalah mesin Metasploitable versi 3. Nah sebelum kita bahas lebih jauh lagi bagaimana melakukan penetrasi testing atau melakukan attack pada Metasploitable, kita harus ngerti dulu gimana cara melakukan scanning menggunakan Nmap dan dasar-dasarnya.
Nah, ketika teman-teman sudah paham dasar-dasarnya, teman-teman bisa melakukan option-option yang disediakan oleh Nmap sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, video ini sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya untuk komen-komen yang lebih advance. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pada teman-teman kalian jika video ini bermanfaat